Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat Lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya wale, Cuk. Wale yo. Wale Lur. Wale sorry. Goblok. Dongeng Bu Mega di HUT PDIP. Tanggal 10 Januari 2025 kemarin, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun yang sederhana di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ulang tahun itu digelar sangat sederhana. Kursi-kursi ditata dan ada panggung kecil. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri menyebut bahwa tadinya ingin menggelar acara yang besar-besaran. Tapi karena capres yang diusung kalah, jadi prihatin dan bikin sederhana saja. Bu Mega juga heran, kok bisa kalah? Dan urutannya nomor 3 lagi. Setelah itu beliau bilang, ini rekayasa dari mana? Saya mau juga dong belajar kayak gitu. Dari sini terlihat luka akibat kekalahan di kontestasi Pilpres itu ternyata masih tertoreh cukup dalam. Setidaknya di hati sang ketua umum. Megawati juga menyebut ada orang mabok yang diistilahkannya dengan megalomania. Ini sekilas kayak lagi ngatain diri sendiri ya. Megalomania. Jadi benar kekhawatiran saya. PDI Perjuangan tidak menggunakan kekalahannya sebagai momentum untuk introspeksi diri, berkontemplasi dan menyusun langkah-langkah recovery, tapi terus-terusan sibuk meratap, menyalahkan orang lain, dan mengulang-ulang dongeng narsistik tentang kehebatan diri ketua umum sebagai anak pendiri bangsa yang punya gelar profesor 3 buah dan honoris causa 11 dan katanya mau nambah 4 lagi. Dan hadirin pun riuh bertepuk tangan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan sekaligus memprihatinkan. Melihat apa yang terjadi di acara ulang tahun partai. Dan khususnya mendengarkan pidato Bu Mega yang menggambarkan betapa PDI Perjuangan seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan spiritnya, dan bahkan mungkin akan kehilangan masa depannya karena tidak adanya motor yang menggerakkan partai ini untuk maju. Hanya berputar-putar menyumpahi kekalahannya. Kalau para kader nggak prihatin ya sungguh lengkap sudah kemerosotan partai ini. Kemarin-kemarin sebagian elitnya masih lantang memberikan statement bahwa mereka tetap solid dan makin kuat setelah kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, dipecat. Tapi apa yang terjadi di acara ulang tahun ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kekuatan dan soliditas partai hilang bersama kepergian Jokowi meninggalkan partai karena dipecat. Saya pernah menyampaikan di VT saya, spirit Bung Karno seorang marhainis yang punya spirit kerakyatan sesungguhnya telah dimanifestasikan oleh Jokowi. Spirit itu melekat pada diri Jokowi dan terlihat dari setiap langkah dan gagasannya. Maka spirit itu kini telah meninggalkan PDI Perjuangan dengan hilangnya Jokowi. Jokowi memang bukan anak Soekarno seperti apa yang sering dipamerkan Megawati. Atau juga bukan murid Soekarno seperti yang diklaim Hasto Kristianto. Tapi Jokowi lah yang selalu mengaku bukan anak siapa-siapa, yang telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan Soekarno secara konkret. Melalui dana desa, melalui pemberian hak rakyat atas tanah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan masih banyak lagi gagasan-gagasan Soekarno yang berorientasi pada kerakyatan. Megawati hanya bisa mendongeng tentang Soekarno, tapi Jokowi lah yang telah menjalankan gagasan-gagasannya. Dan tak ada satupun yang mampu menghentikan dongeng Megawati yang semakin melantur. Salah satunya saat bicara tentang AI,
yang sepertinya beliau salah tafsirkan sebagai cloning atau rekayasa duplikasi spesies yang sama sekali tidak kontekstual dengan perjuangan partai. Kalau pidato ini adalah seruan untuk memotivasi usaha kemajuan bangsa dan negara, kok terdengar lucu. Tapi kalau kita anggap ini adalah stand up komedi, kok malah jadi miris karena garing. Beberapa tokoh yang hadir pun saya yakin merasakan kekikukan atau situasi awkward ketika menyimak dongeng Bu Mega itu. Ada Ahok, ada Ganjar, Butet Kertarejasa, dan beberapa tokoh internal partai lain yang masih tetap eksis. Puan Maharani dan Prananda yang duduk di kursi VIP tampak kompak memakai setelan baju warna hitam yang sering dikonotasikan sebagai tanda perkabungan atau bela sungkawa. Mereka juga hanya bisa manggut-manggut menyimak pidato yang lebih mirip dongeng nostalgia sang ketua umum dengan isi hati yang mungkin berkecamuk, kok kayak gini ya. Pada satu kesempatan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang kemudian dibalas oleh Mbak Puan Maharani pada sebuah wawancara dengan wartawan. Komunikasi tidak langsung ini sebenarnya mengisyaratkan harapan, mengisyaratkan kebaikan yang kalau bisa didukung dan diberi jalan akan mampu mengembalikan kekuatan dan tujuan PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjuluki dirinya sebagai partainya wong cilik. Bu Mega harusnya tidak fobia pada perubahan dan regenerasi. Elit-elit partai harusnya tidak memberhalakan dan menjerumuskan beliau. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan kerusakan. Bila semua sepakat untuk memanggil kembali spirit dan kekuatan Bung Karno hadir di tengah-tengah mereka dan diberi kesempatan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Spirit dan kekuatan yang telah pergi dan bersemayam dalam sosok kader terbaik yang terbuang dari partainya. Semoga bermanfaat. Rahayu.